Investasi terus tumbuh, termasuk di Jawa Tengah dan sekitarnya. Sepanjang tahun 2020, investasi yang masuk lebih dari 50 triliun rupiah. Banyaknya industri baru harus ditopang kecukupan energi. Apakah kebutuhan energi bisa tercukupi? Bagaimana potret energi terkini? Jawa Tengah dan sekitarnya memiliki banyak sumber energi. Minyak bumi, tenaga surya, gas alam, panas bumi, tenaga air, dan tenaga uap. Cukupkah sumber-sumber energi itu menopang industri baru? Nantikan jawabannya dalam Ekspedisi Energi 2021. Juga bakal mencari tahu bagaimana Jawa Tengah ini menjadi 2021 yang digagas Solo Pos ini. Saya harap kita ingin tim tahu ekspedisi dapat maka ekspedisi ini menurut saya menjadi sangat penting dan keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu ini suatu yang memang kita perlukan bersama. Saya tentang kebutuhan energi jatuh. Ekspedisi energi Solo Pos yang pertama luar biasa karena ini sejalan dengan saya berikan tepuk tangan semangat ini untuk teman-teman ekspedisi energi. Selamat pagi Sobat Solo Pos. Saat ini masih dengan saya Taufik Sidik Prakoso bersama tim ekspedisi energi Solo Pos Media Group. Ini adalah hari ketiga kami menjelajah potensi energi yang ada di Jawa Tengah dan pagi ini kami sudah ada di kantor PGN area Semarang. Kita akan melihat potensi energi gas bumi yang sekarang ini dimanfaatkan untuk rumah tangga. Terutama untuk rumah tangga, ada belasan ribu rumah tangga yang sudah memanfaatkan potensi gas bumi dari yang disalurkan dari PGN Semarang ini. Seperti apa ceritanya dan seperti apa potensi yang gas bumi yang ada di Jawa Tengah ini? Terus ikuti perjalanan kami pada hari ketiga ini. Sejak tahun 2014 akhir, Mas. 2014 akhir? Iya. Dan ini jumlah pelanggan terus bertambah sampai saat ini? Hingga terakhir 13. Jadi awal itu baru 2, karena baru kan 2. memang kita menggunakan CNG ini hanya di lingkungan sini saja, Mas. Di lingkungan sini? Iya, awal itu ya Pak ya? Betul. Nama lengkap Endang Safitria, Endang Safitria, usia berapa Bu? 41 tahun. 41 tahun, Ding Lenggai, Sri Rezeki Dalam. Di Rezeki Dalam 8, Kelurahan. RT 9, RW 3, Kelurahan Kalibanteng Kidul, Semarang Barat. Semarang Barat. Menggunakan gas dari PGN Lebih hemat, dibanding dengan sebelumnya Ibu pakai? pakai yang 3 kilo, gas 3 kilo. Lebih hemat ya? Terus? Masaknya lebih cepat. Masa lebih cepat ya? Dari
gas bumi sendiri potensi untuk limbah seperti apa gitu? Limbahnya gitu. Kita green energy, Mas. Green energy. Green energy. Jadi kita juga sudah standar penyusunan IADL ya, Mas, inspeksi dampak lingkungan itu kita merupakan standar safety dan lingkungan, baik manusianya dan lingkungannya. Kita sudah lakukan mitigasi dan registrasi apa saja yang menjadi fokus-fokus. Nah, itu untuk komoditasnya sendiri kita ramah lingkungan, Mas. Ramah lingkungan. Hemat kalau Ibu hitung-hitungan pengeluaran untuk gas sebelumnya iya. berapa, terus jadi menghemat jadi sampai berapa gitu Bu? Kalau 1 bulannya itu kadang habisnya 4 tabung, kadang 5 tabung. Okay. Kemarin itu bayarnya hanya kalau pakai PJN itu sampai 60. Sampai 60 nggih. 60.000 per bulan nih. Per bulan nih. Bisa untuk apa aja sih Pak, untuk gas bumi Pak? Sejauh ini saya sebagai awam mungkin lebih mengenal untuk gas rumah tangga gitu. Mungkin ada potensi energi yang bisa dikembangkan ini. Kalau gas bumi memang mayoritas untuk gas bakar. Mereka kan pengganti bahan bakar yang semula menggunakan solar atau menggunakan batu bara, tangkang, sawit, atau LPG. Karena pada dasarnya gas kita lebih murah dan lebih green energy. Nah, jadi rata-rata pelanggan-pelanggan kita sebelumnya itu pengguna solar atau marine oil ya, MFO itu beralih ke kita. Nah, kemudian kita punya potensi lain yang sebenarnya sudah dipakai oleh sejak kita semuanya lahir, sebelum lahir kalian pun sudah itu, yaitu surya. Panas matahari. Ya, kenapa saya hitam ini kan karena mataharinya cukup intens memanasi, tidak bisa seperti orang bule putih-putih gitu ya. Karena kita di negara tropis, panas kita intensitasnya cukup tinggi. Nah, kesadaran tentang mengutilisasi surya sebenarnya tidak sebentar. Dari dulu orang mengeringkan gabah, mengeringkan pakaian, mengeringkan hasil panen jagung, kedelai, seterusnya itu pakai surya. Tapi orang tidak pernah menghitung dan mengakui itu sebagai suatu energi yang must disubstitute gitu. Sehingga pelan-pelan justru utilisasi itu menggerus orang kecintaan terhadap matahari. Misalnya apa? Pengering pakaian pakai listrik, pengering. Kenapa tidak mengefektifkan itu? Nah, kesadaran sekarang baru muncul. Itu must be utilized gitu, sehingga makin efektif, gitu, makin bisa Padahal pemanasan yang matahari itu kadang-kadang malah normal bagus itu. Nah, sekarang pun COVID pun harus dilakukan dengan surya kan. Surya itu ya. Nah, jadi energi surya ini kita panen betul, dan sekarang sudah mulai ada pertumbuhan permintaan yang bagus. Di industri sudah mulai membangkitkan surya itu sudah sampai pada angka 4,3 megawatt yang sudah terlaporkan. Gede gitu. Ya, benar.
Jadi artinya mulai kantor ini dipasang itu pakai surya. Nah ini sudah 30% konsumsi energinya pakai surya. Rumah tangga ya kami pun juga sama. Saya di rumah tangga saya 3.500 VA langganan PLN. Tapi saya masang listrik suryanya juga 3.000 VA. Nah, sehingga kalau pada saat siang saya konsumsi itu, gitu, ya. Meskipun kalau pada saat malam lebih banyak menggunakan PLN kan, dan lebih banyak menggunakan malam loh, karena kami siang banyak beraktivitas di luar. Tapi ini sudah sangat penghematan. Kenapa? Di siang itu saya berjualan listrik ke PLN. Sehingga rumah tangga kami itu biaya langganan listrik PLN-nya udah berkurang hampir 30% lebih. Setiap langkah yang dilakukan terselip doa dan harapan dari orang-orang yang kita perjuangkan. Apapun profesi kita, dibutuhkan sikap profesional dan tanggung jawab dalam setiap bentuk pekerjaan. Besar ataupun kecil yang kita lakukan bukanlah sebuah ukuran, karena hidup adalah bagaimana kita bisa diandalkan. Seperti apa yang kami kerjakan untuk negeri ini, memberikan energi tanpa henti. PLN Tanjung Jati B mengelola pembangkit listrik tenaga uap yang berlokasi di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Sejak beroperasi secara komersial pada 8 Oktober 2006, Tanjung Jati B termasuk dalam PLTU terbesar di Indonesia. Kami mengelola PLTU dengan maksimal, efektif, efisien, serta penuh tanggung jawab pada kelestarian alam dan kemakmuran masyarakat sekitar. Sikap profesional tersebut kami rangkum dalam konsep TJB Emas yang terdiri dari 5 prinsip: efficient process, excellent performance, elegant atmosphere, empowering community, dan establishing high trust culture. Dengan konsumsi 24.000 ton batu bara per hari, PLTU Tanjung Jati B menyumbang 10% dari total kebutuhan listrik sistem Jawa Bali. Kami juga menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dalam memproduksi tenaga listrik. Salah satunya flue gas desulfurization guna menangani emisi pembakaran batu bara. Melalui teknologi tersebut, PLN Tanjung Jati B dapat mengoptimalkan pemanfaatan batu bara sebagai pilihan bahan bakar yang ekonomis namun tetap ramah lingkungan. Di sisi lain, PLN Tanjung Jati B secara efektif mengelola limbah hasil pembakaran batu bara. Kami berkomitmen dapat memasok kebutuhan tenaga listrik tanpa putus. Hal ini senantiasa kami jaga dalam rangka menjadi pengelola PLTU yang mampu bersaing dalam skala global. PLN Tanjung Jati B merupakan salah satu dari pembangkit di Pulau Jawa dengan performance, availability, dan reliability yang terbaik. Maka apa yang menjadi cita-cita dari PLN Tanjung Jati menjadi excellent performance, saya rasa hari ini sudah mulai terlihat dan kita sebagai mitra usaha bangga ada di dalamnya. Sebagai perusahaan yang berwawasan sosial dan ekologis, PLN Tanjung Jati B terus berupaya menjadi pelopor dalam mewujudkan kehidupan dan keberlangsungan alam ke arah yang lebih baik. Selain itu, kepekaan, keramahan, dan kebijaksanaan terhadap nilai-nilai di sekitar adalah hal yang selalu kami kedepankan dalam menjalankan proses bisnis perusahaan. Nama saya Nanang Joyadi, saya sekretaris dari Forum Nelayan Jepara Utara. Dulu kami banyak bersinggungan dengan PLTU,
jaring kami banyak yang tertabrak oleh kapal PLTU, tapi setelah kita lakukan mediasi dan musyawarah dengan pihak PLTU, akhirnya hubungan kami menjadi baik. Bahkan sekarang banyak anak-anak kami, adik-adik kami, saudara kami yang sudah bekerja di PLTU. Bahkan sekarang banyak program CSR yang masuk di daerah kami sehingga bisa membantu kegiatan kami. Sebagai manifestasi dari prinsip Good Corporate Governance, PLN Tanjung Jati B konsisten dalam menjalankan serta mengembangkan program-program Corporate Social Responsibility yang berbasis pada semangat pemberdayaan. Kami tidak pernah membayangkan bahwa biogas itu bisa ditaburkan, dan ternyata kami bisa menabungkan dan merasakan manfaat dari pengelolaan penabungan gas, dan semoga peternak-peternak di luar sana bisa mencontoh kami untuk pengelolaan ternak secara modern yang memadukan antara ternak, biogas, dan pupuk organik. Memiliki budaya kerja yang saling percaya antara asset owner, asset manager, dan asset operator adalah sesuatu yang harus terus kami jaga. Begitu juga dengan kepercayaan dari masyarakat yang merupakan investasi utama untuk semakin berkembang. Kerja keras dengan cara yang profesional demi orang-orang yang kami cintai. Energi yang selalu kami persembahkan bagi masyarakat, alam, dan kemajuan negeri. Kadang ada teman-temannya bilang rumahnya jelek. Ibu Tumiasih. Segala macam, kadang nyuci pakaian, kadang ke sawah, kadang ya ke pasar, jualan sayur. Dua, yang satu putus sekolah ikut kerja, yang satu sekolah kelas 1 SD. Ya sederhana nggak apa-apa sih, yang penting nyaman.
kasih PLN Tanjung Jati B sudah membantu kami membangun rumah lebih bagus. Semoga bermanfaat bagi kami sekeluarga. Terima kasih dari tim PLN Tanjung Jati B. Kami merasa desa ini diperhatikan. Harapan kami dengan program ini terjalin rasa kasih sayang, silaturahmi yang baik dari PLN Tanjung Jati B dengan warga sekitar, sehingga ada manfaat yang bisa diterima dengan program ini.